Sang adik perempuan menarik kakaknya untuk melompat ke kolam renang. Tujuannya adalah untuk menguji siapa yang akan diselamatkan oleh kakak ipar terlebih dahulu. Ternyata pria itu melompat ke kolam renang, tanpa mempedulikan nyawa tunangan. Dia berenang menuju adik perempuannya, meninggalkan tunangan yang tidak bisa berenang berjuang di air. Saat wanita hampir tenggelam, CEO yang lewat melihat kejadian ini. Dengan berani dia melompat turun dan menyelamatkan wanita itu. Setelah kejadian ini, wanita juga menemukan hubungan tidak pantas antara tunangan dan adik perempuan. Maka dia memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan pria yang tidak baik itu. Saat itu juga, seorang kakek datang dan menghibur wanita itu. Tidak layak untuk marah karena orang semacam itu. Saat wanita bingung siapa orang itu. Nak, jangan lupa kemarin di taman rakyat. Ternyata saat wanita jogging malam kemarin, seorang kakek tiba-tiba pingsan karena serangan jantung. Nakal. Dan menyelamatkan kakek itu. Sementara wanita itu di acara pertunangan dengan tunangnya hari ini. Didorong ke kolam renang oleh saudara tiri yang licik. Wanita yang tidak bisa berenang hampir mati. Dan kebetulan cucu direktur kakek menyelamatkannya. Di sisi lain, dua orang yang dirawat di rumah sakit ini berbincang dengan senang. Sisi lain, mengetahui kakeknya dirawat di rumah sakit, direktur bergegas datang dari lokasi konstruksi. Bahkan tanpa sempat mengganti pakaian kerja, dia langsung masuk ke ruang perawatan. Ketika wanita itu bertemu penyelamatnya lagi, ada perasaan tak dapat dijelaskan bahwa mereka sudah seharusnya bertemu lebih awal. Dan kakek juga melihatnya. Mereka memiliki ikatan yang kuat. Maka mereka mulai mengatur pertemuan mereka. Silakan duduk. Terima kasih banyak. Apakah kamu bekerja di hotel itu? Hilton adalah milik keluarga lu. Sepertinya tidak masalah mengatakannya seperti itu. Bisa dibilang begitu. Nakal. Aku sudah melakukan apa yang harus aku lakukan. Kamu sudah berusia 28 tahun. Jika kamu tidak segera mengambil kesempatan ini, lihat saja, aku tidak akan mengganggu kamu. Apa yang kakek katakan padamu? Kamu tidak perlu khawatir. Kakek tidak akan marah. Sekarang reputasimu di Southern City sudah hancur. Beitienge bersedia menikahi kamu meskipun terpaksa. Kamu harus bersyukur. Boleh saya bertanya, apakah kamu sedang didesak untuk menikah? Ya. Jadi, apakah kamu punya pacar? Tidak. Apakah kamu bersedia mempertimbangkan untuk menikah denganku? Kamu. Aku serius. Kamu adalah pahlawanku. Aku. Dengarkan aku sampai selesai. Namaku Ye Wuyu. Tahun ini aku berusia 27 tahun dengan tinggi 1,7 meter. Lulus dari Fakultas Bisnis Universitas Toronto. Gaji tahunan 5 juta, tidak meminta mas kawin. Setelah menikah, kamu bisa memilih bekerja. Atau menjadi pekerja lepas. Setiap bulan aku akan memberimu 20.000 selama setahun. Kehidupan suami istri. Mari kita lihat apakah kita berdua ingin melanjutkan dan kemudian membuat keputusan. Jika kamu menyukai orang lain, aku bisa bercerai denganmu di tengah jalan. Bagaimana menurutmu? Pertama kalinya bertemu. Gadis yang begitu menarik. Bisa. Kapan kita bisa mengurus surat nikah? Cepat sekali. Aku sangat sibuk. Semakin cepat, semakin baik. Maka sekarang saja. Ayo pergi. Aku punya sebuah rumah di Taman Poli. Aku akan kirimkan alamatnya melalui WeChat. Kamu bisa pindah ke sana. Kakek punya rumah sendiri. Baiklah, kita akan mengunjunginya setiap Jumat. Kamu harus pergi dulu karena kamu punya pekerjaan. Baiklah. Lu Lixing. Mengapa terdengar agak familiar? Orang terkaya di Nancheng juga punya nama ini. Tapi sepertinya hanya kebetulan nama yang sama. Kamu, gadis yang bandel. Apakah kamu akan bercerai dengan Beiting? Ya. Sekarang kembalilah padaku sekarang juga. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Ye Wuyu? Adikmu pergi dengan baik hati untuk melihatmu. Kamu bahkan memukulnya. Mengapa kamu tidak bertanya? Apa yang telah dilakukan putri baikmu, Ye Ranyi? Tuan, jangan bertindak seperti ini begitu Ye Wuyu baru saja pulang. Bicaralah dengan baik kepada Wuyu, dia akan mengerti. Ayah, tidak apa-apa. Mungkin kakak hanya berkata-kata marah, aku tidak peduli. Tentu saja kamu tidak peduli. Kamu merusak pesta pertunanganku. Mencuri calon suamiku. Bahkan hampir membunuhku. Kamu begitu bangga. Bagaimanapun juga, pernikahanmu dengan Fu Beiting tidak bisa dibatalkan. Menikah dengan keluarga Fu adalah rencana terbaikmu saat ini. Keuangan keluarga Fu merupakan hambatan besar bagi kita. Kecuali, kamu menikah dengan keluarga Lu dari grup Lu. Tetapi dengan reputasimu, keluarga Lu tidak akan menerimamu. Jalan ini, biarkan adikmu yang mengambil jalannya untukmu. Demi uang,
Apakah kamu bisa melupakan harga diri hanya untuk uang? Kamu, wanita durhaka. Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada ayahmu, Wu Yu? Aku telah memberimu makan dan membesarkanmu. Tidak pernah terpikir akan membesarkan musuh. Jangan bicara begitu manis. Jangan lupa siapa yang memiliki perusahaan ini. Grup Ye didirikan oleh ibuku sendiri. Dan tidak lama setelah kematiannya, kamu membawa Ye Ranyi dan ibunya masuk. Seharusnya grup Ye harus diwariskan kepadaku. Jika bicara tentang pengorbanan, kamu semua keluarga menempel di atasku dan menghisap darahku. Ayah. Kakak, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Lagipun, dia juga untukmu, untuk keluarga ini. Benarkah? Jadi sekarang aku akan mulai menghitung. Kamu Ran Yi, keluar dari perusahaan ibuku dalam 5 hari. Aku akan mulai mengambil alih perusahaan. Kakak. Apakah kamu akan memaksa aku seperti ini? Kamu. Jangan lupa, keinginan terakhir ibumu adalah setelah kamu menikah baru masuk ke perusahaanku. Kamu bisa melupakan itu. Kamu yang harus melupakan itu. Aku sudah menikah. Apa? Aku sudah menikah. Kakak, kamu tidak akan berbohong kepada ayah kan? Membuat sertifikat palsu dengan sembarangan. Itu harus dilakukan. Reputasimu memang buruk. Jangan sembarangan merusak. Menikahku membuat reputasiku buruk. Jadi Ye Ran Yi hanya setengah tahun lebih muda dariku. Masih putri kandung ayahku. Berselingkuh dalam pernikahan lebih memalukan. Tuan Ye, lihatlah dia. Berbicara seperti itu sangat menyakitkan hati. Baiklah, kamu bilang kamu sudah menikah. Besok langsung bawa orang itu kepadaku. Jika besok tidak bisa menemukan orangnya, aku bahkan akan mengikatmu dan membawamu ke rumah Fu. Baik, aku akan memanggilnya sekarang. Kamu tidak punya waktu untuk datang ke rumahku sore ini. Ayahku ingin bertemu denganmu. Hari ini, aku belum sempat ganti baju. Tidak penting. Alamat dikirim ke ponselmu. Mengunjungi Istana Air. Perkenalkan, ini adalah suamiku, Lu Lixing. Kamu benar-benar suami dari Ye Wuyu. Iya, yang tersisa 2 orang ini. Mereka adalah ibu tiri dan adik tiri saya. Halo, orang brengsek ini. Kapan menemukan suami yang tampan seperti ini? Fu Beiting bahkan kalah. Tapi dengan pakaian seperti ini, langsung kelihatan miskin. Aduh, begitu dia masuk, aku langsung mencium bau miskin. Kamu tidak akan merelakan dirimu seperti ini. Hanya untuk melawan ayah. Hanya begitu saja. Menikahi orang seperti ini. Aku rela, kamu tidak perlu campur tangan. Lihatlah apa yang kamu kenakan. Baru saja pulang dari lokasi konstruksi. Tidak tahu sopan santun sama sekali. Itu adalah tanpa kekhawatiran. Saat pertama kali masuk, dia tidak membawa apa-apa. Baik miskin maupun pelit. Kamu harus memikirkannya dengan baik. Aku tidak akan setuju meskipun kamu sudah menikah. Kalian langsung cerai. Apa yang Anda katakan tidak selalu benar. Putriku, kataku yang berlaku. Cepat pergi dari sini. Berhenti di tempat. Jika kamu berani keluar pintu ini hari ini, saya akan memutuskan hubungan ayah anak denganmu. Tenanglah, aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Kemudian kita akan putus hubungan. Kamu. Baiklah, mari kita lihat saja. Aku tidak mengizinkan. Tidak ada yang boleh menyakiti istriku. Apa yang ingin kamu lakukan? Lebih baik pikirkan konsekuensinya. Seorang pekerja tidak tahu diri. Itu dia. Kebajikan yang luar biasa. Ayah, jangan marah. Atau aku akan menikahi Beiting untuk kakakku. Tidak bisa. Kamu tidak bisa menikah dengan keluarga Fu sekarang. Kamu masih punya jalan lain yang lebih baik. Kamu tahu. Apakah kamu tahu tentang grup Lu? Itu adalah perusahaan dari 500 perusahaan terbesar di dunia. Ya. Pewaris grup Lu selalu rendah hati. Saya dengar dia baru saja pulang ke negara. Belum menikah. Dia akan mengadakan pesta kembali baru-baru ini. Ayah sudah mendapatkan undangan. Kamu harus mencoba pergi nanti. Kamu begitu berbakat. Kamu harus mencari kesempatan untuk menikah dengan keluarga Lu. Itu adalah jenius keuangan Lu Lixing. 28 tahun. Sudah masuk ke dalam 100 orang terkaya di dunia. Salah satu dari 100 orang terkaya. Ketika kita bicara tentang itu, nama suami kakak tadi, sepertinya itu juga. Kamu mungkin salah dengar. Lagi pula, nama dan sejenisnya tidak penting. Meskipun keluarga Fu kaya, tapi jika dibandingkan dengan keluarga Lu, maka itu tidak seberapa. Saya pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk menikah dengan keluarga Lu. Nanti kita lihat bagaimana Ye Wuyu akan bersaing dengan saya. Jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan kamu disakiti lagi. Terima kasih.
Saya tidak akan lagi menerima perlakuan semena-mena. Selama bertahun-tahun ini, saya sudah cukup. Ayo pulang. Bos, Anda meminta saya menyiapkan baijiu, Cordyceps ginseng vodka mata naga, dan juga kartu hitam Lucy yang tidak terbatas. Semua kartu hitam sudah siap. Sekarang harus saya antar. Tidak perlu, kamu pulang saja. Ayo pulang. Kamu Wu Yu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Selingkuhi aku. Fu Beiting. Saat kamu dan Ye Ranyi menyelinap ke Chencang, mengapa tidak memikirkan malu sendiri? Siapa ini? Mantan tunangan. Apa maksudmu? Secara harfiah, saya sudah bercerai. Tentang kamu dan Ye Ranyi, bisakah kita berbagi tempat? Tergantung pada kemampuanmu. Tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak setuju. Jangan sentuh istri saya. Ulangi lagi. Pergi. Apalagi yang ingin kamu dengar? Jangan pukul lagi, akan berakibat buruk. Memukul wanita sungguh hina. Jangan berani mendekati saya lagi. Kalian tunggu saja. Jangan ambil pusing dengan dia. Ayo pergi. Kamu Wu Yu. Aku akan membuatmu membayar harganya. Dan kamu, manusia liar. Suatu hari nanti akan kusuruh kau keluar dari kota selatan. Direktur, ini adalah departemen periklanan. Rancangan desain baru. Silakan lihat. Letakkan di sini. Selanjutnya yang akan bekerja sama dengan kita adalah membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Fu. Namun apa? Ye Wu Yu ini benar-benar malang. Beberapa hari yang lalu, kehebohan terjadi. Di pesta pertunangannya, dia dan adik perempuannya terjatuh ke dalam air bersamaan. Dia belum menikah, malah menyelamatkan adik perempuannya, nyaris tenggelam sendiri. Tunangannya dinamakan Fu. Beritahu semua pimpinan perusahaan. Mulai hari ini, batalkan semua kerjasama dengan keluarga Fu. Tuan Lu, kau benar-benar penuh keadilan. Baiklah, silakan turun. Baik. Hei, Kak, baru saja menikah sudah datang bekerja. Juga menikah dengan pria kampungan itu. Menikah dengan pria kampungan itu. Bahkan tidak ada kesempatan untuk beristirahat di rumah saat sakit. Keluar tanpa melihat kalender astrologi. Sungguh malang. Kak, apakah kamu malu sampai marah? Pernahkah kamu melihat anjing menggigit orang? Tidak pernah melihat orang menggigit anjing kan? Keluar tanpa menggosok gigi. Mulutmu bau sekali. Jalang, tunggu sampai aku juga membuat pekerjaanmu kacau. Aku ingin melihat betapa sombongnya kamu. Ye Zong baik. Ye Zong baik. Kamu Zong, kamu tidak mengganggu wakil presiden kan? Wajah wakil presiden terlihat tidak baik. Katanya Anda baru saja tiba di perusahaan. Langsung pergi mencarinya. Aku dengar kamu sudah menikah. Apa yang terjadi? Tangan. Ya, itu yang kamu lihat kemarin. Itu suamiku. Oh. Pria itu. Apa yang membuatmu tertarik padanya? Dia tampan. Dia berbadan bagus. Dia juga pandai merayu. Dia tidak sebanding denganmu. Dia hanya hidup bergantung pada wanita. Kalau bicara soal hidup bergantung pada wanita, kamu lebih hebat. Selama 5 tahun di perusahaan. 80% keuntungan perusahaan. Semuanya diciptakan olehku. Bukankah kamu juga bergantung pada wanita untuk makan? Benar. Kak, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Kak Beiting. Perusahaan itu miliknya. Dia adalah bos. Tentu saja tidak perlu membicarakan kinerja lagi. Kamu punya perusahaan sendiri. Tidak bisa mengurus semuanya. Setiap hari banyak masalah. Biarkan ayah dan aku yang mengurusnya. Lebih baik kamu diam saja. Kakak, kenapa selalu menargetkan aku? Kamu bicara dengan Ye Ranyi bagaimana? Bagaimana? Merasa kasihan. Kasihan yang dijadikan istri dan dilindungi. Melihatmu yang baik hati, adik yang baik. Apakah mau menikah denganmu? Kakak, sudahlah, tidak apa-apa.
Kakakmu memang punya sifat seperti ini. Kakak dalam keadaan seperti ini, bagaimana bisa bekerja? Aku akan memberikanmu cuti beberapa hari. Pulanglah dan istirahatlah dengan baik beberapa hari. Tenanglah sejenak. Pas. Aku tidak akan melakukannya lagi. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku bilang aku tidak akan melakukannya lagi. Setiap hari melihatmu dan Yeran Yi membuatku merasa jijik. Aku tidak suka menyiksa diri sendiri. Begitu mudah. Biarkan orang jahat ini meninggalkan perusahaan. Sungguh Tuhan sedang membantuku. Kakak, kamu harus memikirkannya dengan baik. Akhirnya sekarang, masih butuh kamu untuk mencari nafkah. Hanya suamimu yang sampai itu. Cukup dengan uang sedikit. Cukup untuk membayar 1 bulan. Tagihan utilitas. Aku berkata padamu, berani lagi mengatai suamiku. Aku akan merobek mulutmu. Mengapa masih berani menyentuh? Jadi, apa yang harus kulakukan? Dimarahi. Harus 3 kali bertekuk lutut dan 9 kali membungkuk. Maaf ya, aku tidak seperti kamu yang menjilat kaki. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Dulu terlalu memperlakukan kalian sebagai orang biasa. Sekarang sudah melihat dengan jelas. Setelah kamu siapa, sikap pun berubah. Sudahlah, saya tidak setuju untuk mengundurkan diri. Kamu bisa pulang dan istirahat. Tidak peduli kamu setuju atau tidak. Saya tetap akan mengundurkan diri. Kakak, inilah kesalahanmu. Kakak Beiting sangat peduli padamu. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu padanya? Selain itu, kamu juga tidak boleh menggunakan pekerjaan untuk mengancam kakak Beiting. Baiklah, karena kamu begitu tergila-gila pada seorang pria. Terlalu tergila-gila sampai seperti ini. Aku akan membantumu. Pergi. Terima kasih. Dan juga, wanita jahat, cocok dengan anjing. Selamanya, harus terkunci selamanya. Jangan merugikan orang lain. Kamu. Kak Beiting, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu tentang saya? Tidak apa-apa. Kerjasama antara Lu dan Fu, semuanya dibatalkan mulai sekarang. Kak Beiting, ada apa? Mitra terbesar Fu. Keluarga Lu langsung membatalkan kerjasama. Membatalkan kerjasama dengan Fu. Semua hubungan kerjasama. Apa? Pasti kakak yang bermain curang. Begitu dia meninggalkan Fu, Lu membatalkan kerjasama tersebut. Kamu Wu Yu. Aku akan membuatmu membayar harga. Kak Beiting. Prioritas utama. Dialah yang memecahkan masalah antara Fu dan Lu. Masalah kerjasama. Membuat rencana kakak gagal. Sebelumnya, dengan keluarga Lu. Proyek kerjasama V. Semuanya dikelola oleh Ye Wu Yu. Sekarang aku tidak tahu bagaimana cara melangkah. Kak Beiting, aku ingat kerjasama kalian dengan keluarga Lu, terutama dalam furnitur custom kreatif. Ya, Kak Beiting, saya punya ide. Sebenarnya, aku tahun lalu kontes furnitur rumah tingkat internasional, penghargaan titik hijau, pemenang tempat ketiga. Apa? Kamu adalah pemenang tempat ketiga. Aku ingat, pemenang tempat pertama dan ketiga, semuanya di dalam negeri. Pemenang pertama tidak pernah muncul. Tidak terduga. Pemenang ketiga ada di dekatku. Sebenarnya aku tidak ingin mengungkapkan identitas. Tapi aku bersedia membantu kamu. Kalau kakakmu, setengah baik sepertimu sudah cukup. Kakak, terlalu keras kepala. Tidak masalah. Aku tidak hanya membantu kamu. Tidak bisa dipastikan. Aku memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan perhatian dari keluarga Lu. Dan terhubung dengan Lu Lixing, mengalahkan CEO Lu. Orang itu, nanti aku akan mengendalikan dia. Kamu Wu Yu, aku ingin melihatmu memohon padaku. Fu, keluarga Lu masih membatalkan kerjasama dengan kami. Apa? Kamu bilang pada mereka, penandatanganan Fu memenangkan Green Dot Award. Apakah pemenang ketiga sudah diumumkan? Konfirmasi sudah diumumkan. Sepertinya kakak kali ini benar-benar membuat keluarga Lu marah. Kalau tidak, keluarga Lu biasanya menghargai bakat. Bagaimana bisa menolak? Kemarin aku menelponnya. Sepertinya dia tahu identitasmu. Kakak tidak mengatakan apa-apa, kan? Tidak ada. Namun nada bicaranya sangat tegas. Sepertinya dia tahu tentang kita. Akan ditolak. Pasti kakaknya mengetahui identitasku sebelumnya. Mengumpat kita di belakang.
Hanya ada satu cara sekarang. Satu cara. Kak Beiting, apakah kamu punya cara lain? Karena dia menggunakan cara yang sangat kotor. Maka pergilah ke Lucy. Berbicara langsung dengan direktur mereka. Jelaskan langsung. Ini akan membuatnya putus asa. Dan membuatnya sulit bertahan di lingkungan ini. Tidak bisa bertahan. Namun, perlakuan kita terhadap kakak. Apakah ini benar-benar baik? Kakak begitu malang. Karena kamu terlalu baik. Dia sering diperlakukan kasar oleh Ye Wuyu. Ayo pergi. Mari kita pergi ke Lucy sekarang. Sungguh, Tuhan sedang membantuku. Semuanya membantuku. Memberiku kesempatan untuk mengenal lebih awal. Presiden Lucy. Saya pasti akan membiarkan Lu Lixing tunduk di hadapanku. Di bawah rok delima. Halo. Halo, kami ingin bertemu dengan Presiden Lu. Apakah Anda punya janji? Tidak. Tanpa janji tidak bisa masuk. Halo. Bisakah Anda membantu kami menghubungi? Kami adalah keluarga Ye. Pewaris Presiden Grup Fu. Kami mencari Bapak Lu. Ada urusan penting yang mendesak. Direktur. Laporkan ke resepsionis. Penanggung jawab Yip dan Fu. Menunggu untuk bertemu dengan Anda di lantai bawah. Biarkan mereka naik. Kamu bilang saja. Tunggu aku selesai rapat. Aku akan bertemu dengan mereka lagi. Baiklah. Silakan masuk. Kalian tunggu sebentar di sini. Ada apa? Kenapa bengong? Pria yang baru saja lewat. Sepertinya suami kakak perempuan. Bagaimana mungkin? Apakah kamu salah lihat? Mungkin aku yang salah lihat. Orang seperti itu. Mungkin bahkan tidak tahu gerbang keluarga Lu. Tidak tahu di mana itu. Bagaimana mungkin bisa menyusup ke lantai tinggi Lu? Tanda tanya. Sepuluh jam kemudian. Lurah ini tidak menghiraukan saya sama sekali. Membuat kita menunggu begitu lama. Kakak Beiting, jangan terburu-buru. Siapa tahu, mungkin Bapak Lu sedang sibuk. Lagi pula perusahaan sebesar ini. Direktur, kedua orang itu masih menunggu Anda. Kesabaran bagus. Biarkan mereka terus menunggu. Aku pulang duluan. Sudah pulang. Pasti lelah. Ayo makan. Hari ini aku melihat Fu Beiting bersama adik perempuanmu. Dua orang. Maaf. Kami akan pulang. Tolong pergi. Apa artinya? Kalian, Elzong. Bukankah kalian bilang akan bertemu dengan kami? Elzong. Kami, Elzong, sudah pulang duluan. Apa? Dia berani mempermainkan kita. Sial. Aku baik-baik saja. Aku tidak memiliki hubungan dengan mereka. Baiklah. Sampai jumpa lain waktu. Jauh dari mereka. Takut aku dirugikan. Ya. Mereka sekarang seperti anjing gila. Aku khawatir mereka akan menggigitmu. Tenang saja. Jangan bilang mereka seperti anjing gila. Meskipun mereka seperti harimau. Saya juga bisa mengurus mereka. Dan mencabut giginya. Bagaimanapun, saat bertemu lain waktu. Kamu harus menjauh. Mereka, Fu Zong, memiliki banyak trik. Mengerti? Mari makan dulu. Oh ya, Kakek Tong. Dia akan mengadakan pesta dalam 2 hari. Pesta pernikahan. Bukan berarti tidak bisa. Kakek ingin memperkenalkan kita kepada kerabat dan teman-teman. Aku harus pergi dinas dalam 2 hari. Memilih pakaian hanya bisa. Kakek akan menemanimu. Acara sebesar ini masih perlu memakai pakaian formal. Tentu saja, kau adalah istriku. Berapa biaya untuk mengadakan pesta? Aku masih punya puluhan ribu. Bisa aku transfer ke kamu? Tidak perlu, aku punya cukup. Baiklah, jangan pura-pura kuat. Ada apa? Ceritakan padaku. Baik, ayo makan. Semua salah kakak. Tidak tahu apa yang telah dilakukan. Membuat Tuan Lu seperti ini. Tidak menyukai kita. Keluarga Lu benar-benar berani. Karena mereka tidak jujur. Jangan salahkan saya jika saya tidak adil. Kak Beiting.
Apa yang ingin kamu lakukan? Halo, aku punya beberapa berita di sini. Aku harap dia bisa besok. Trending. CEO. Tidak baik. Cepat, lihat trending. Berita pertama adalah tentang keluarga lu kami. Menipu pelanggan. Tidak mematuhi janji. Berita kedua. Kita terlalu mengagumi asing. Menolak kerjasama dengan perusahaan lokal. Kerjasama dengan perusahaan baru. Sial. Pasti 2 orang kemarin. Jujur, dia menghindari Anda. Menggunakan cara licik. Mengerti. Cari seseorang. Coba turunkan trending. Apakah kita butuh PR? Tidak perlu. Lu Lixing. Sudah melihat trending? Sudah. Namun, aku rasa kamu tidak perlu. Panggil aku dengan begitu jauh. Baik. Tak terpikirkan bahwa mereka menggunakan metode yang menjijikkan. Memaksa Lucy untuk bekerja sama dengan mereka. Metode yang sangat tercela. Lucy tidak akan tunduk begitu saja. Itu juga tidak bisa membiarkan mereka. Orang jahat meraih kesuksesan. Saya akan memberikan pakaian daun kepada Anda. Bukti plagiat. Kirimkan. Bukankah kamu punya kenalan di Lucy? Apakah Anda mengenal seseorang? Biarkan mereka mengungkapkannya. Katakan saja. Karena Fu berkolaborasi dengan desainer bermasalah. Lu baru saja mengakhiri kontrak. Asisten khusus. CEO. Laporkan semua ini. Katakan saja Fu menandatangani desainer bermasalah. Kami di perusahaan lu baru saja mengakhiri kerjasama. Baik, aku mengerti. 4. Berita panas sudah dipublikasikan lebih awal. Mengapa Lucy belum bereaksi? Tenanglah, kali ini mereka tidak akan luput. Tetapi mereka akan merasakan akibatnya. Apakah Lucy sudah menghubungi kita? Ya. Kenapa kamu tampak sedih? Tuan Lu mengirimkan surat pengacara. Opini di internet juga sudah berubah. Katakan. Mereka mengatakan bahwa Miss Ye Zai diduga melakukan plagiat. Bukan. Saya tidak punya. Apa yang terjadi? Apakah kamu menjiplak? Bukan. Pasti kakak. Dia ingin membalas dendam kepada kita. Mencuri data dari ruang lukisanku. Tak terduga Ye Wuyu ini tidak hanya ingin memusnahkan kita, juga merusak reputasimu. Kak Beiting. Bagaimana ini? Percayakan padaku. Selamat pagi. Panggilan Anda sudah dimatikan. Selamat pagi. Panggilan Anda sudah dimatikan. Tak terbayangkan orang ini berani sekali melepasnya. Sepertinya hanya bisa kembali mencari ayah. Akan kuhadapi dia. Kak Beiting. Selamat pagi. Kak Beiting. Panggilan Anda sudah. Aku harus pulang sebentar. Aku harus mencari. Bisa membuktikan data kebersihan saya. Tunggu aku. Tenanglah. Kebenaran pasti terungkap suatu saat. Ayah, kakak meledakkan aku di internet. Dia bilang, desain saya dicuri olehnya. Orang jahat ini menggunakan karyanya untuk kontes. Membiarkannya begitu saja. Adik sendiri. Apa salahnya menggunakan sedikit? Saya melihatnya. Dia hanya ingin merusak reputasi. Aku telah menjadi busuk dan terlupakan. Harus di internet. Hentikan. Berhenti. Jangan menangis. Ayah membuat keputusan untukmu. Kembalilah sekarang juga. Tidak ada waktu. Ceritakan sekarang apa yang terjadi. Jika kamu tidak kembali padaku, aku akan pergi ke makam ibumu sekarang. Taburkan abu ibumu. Kamu berani? Lihat apakah aku berani. Kamu Cuseng. Tunggu saya selama setengah jam. Saya pergi sekarang. Lihatlah. Proyek ini, sebelum malam ini, harus diberikan padaku. Baiklah. Siapkan mobil. Aku harus pergi sebentar. Tetapi, Presiden, kamu masih memiliki rapat yang harus dihadiri. Batal. Baik. Ada apa? Wanita yang menentang. Berlututlah. Jika datang hari ini. Jika harus aku yang melakukannya.
Aku tidak bisa melakukannya. Berhenti di tempat. Mengapa kamu harus online? Mencemarkan nama adikmu. Mengatakan bahwa dia menjiplak karyamu. Postingan itu bukan buatan saya. Tidak mungkin. Gambar desain ini. Hanya kamu yang memiliki naskah asli. Ternyata kamu juga tahu. Hanya aku yang memiliki gambar desain asli. Jadi kamu mengakui. Kamu menjiplak. Ayah, lihatlah kakakmu. Berhentilah bertingkah seperti itu. Sikap yang terlalu menonjol. Adikmu menggunakan. Apa masalahnya dengan satu gambarmu lagi? Mengapa harus membuatnya begitu besar? Jadi, apa yang kamu harapkan dariku? Sangat mudah. Cukup kamu bersihkan di internet. Katakan bahwa kamu cemburu. Bakat adikmu. Hanya mencuri karyanya. Sebenarnya, lukisan ini adalah milik adikmu. Itu sudah cukup. Kakak, kamu benar-benar setuju. Jangan terburu-buru. Aku belum selesai berbicara. Aku bicara padamu. Baiklah. Tidak. Kamu Wuyu. Kamu terlalu berlebihan. Apakah saya bertindak terlalu jauh atau Anda bertindak terlalu jauh? Kalian untuk membuat Ye Ranyi, pencuri ini dibersihkan. Bahkan ingin membuatku menjadi seperti jahat dan licik. Bagaimana kamu bisa mengatakan adikmu dengan kata-kata yang begitu kasar? Bagaimanapun, reputasi kamu sendiri sudah buruk. Kamu harus mendukung adikmu. Adikmu masih memiliki masa depan yang bagus. Dengarkanlah, ini adalah seorang ayah. Apakah ini untuk anak perempuan? Apakah kamu mencemarkan namaku hanya untuk membersihkan Ye Zhayi? Kamu mencemarkan namaku. Apakah kalian tidak punya hati? Apalagi dia sendiri adalah seorang pencuri. Kamu berani. Hari ini aku akan berani. Apa yang salah? Kamu ingin aku menjelaskan? Kecuali aku mati. Orang-orang tercela tidak bisa ditebus. Kalau begitu, pergilah mati sekarang. Bawa dia ke sini. Kurung dia untukku. Kapan kamu akan menyetujuinya? Kapan? Lepaskan dia lagi. Kamu untuk Ye Zhayi melanggar hukum terang-terangan, memenjarakan saya. Kakak, kamu setuju saja, agar tidak menderita. Kamu bermimpi. Berhenti di tempat. Tangkap dia.